Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Tiki Jupitar. Saya di sini selaku moderator podcast Enong TV ya kan. Nah, sebelumnya kita kan belum kenal nih ya kan. Iya. Boleh kenalan nggak dari abang yang ini, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Saadillah Saputra. Oke, abang yang ini. Saya Arda Randy. Oke, abangnya. Saya Ahmad Jaduli. Dan ini. Nama saya Ahmad Humaydi. Dan ini. Nama saya Muhammad Jailani. Nah, kalian kan udah lama nih kan kuliah di kampus yaitu Darussalam Martapura. Nah, di sini udah semester berapa sih kalian kuliahnya? Kalau di sini kan kami ini dari mahasiswa YD Darussalam ini kan sudah masuk semester 3. Semester 3. Nah, udah masuk semester 3 ya. Dari abangnya, kira-kira pelajaran apa sih yang bikin susah atau sulit untuk dimengerti, dan bagaimana cara dosennya itu? Kemana aja, langsung ke taman aja. Kalian ada jawabannya, jawab kalian yang dahulu dan sudah siap. Oh, kan kalian udah masuk di semester 3 ya kan? Iya. Kan kemarin kita sebelum naik ke semester 3, kita kan pernah di semester 2 kan? Iya. Benar kan? Nah, gimana sih pembelajaran di semester 2 kemarin? Apakah kalian ada kesulitan dalam belajar terhadap dosen-dosen yang mengajar di semester 2 tersebut? Kira-kira ada nggak? Ada sih. Kalau menurut saya itu dari pelajaran Aswaja, dosennya itu mudah sekali. Dosennya itu siapa ya? Cut. Menurut saya di pelajaran fikih A tersebut, dosennya yang terkenal akan ketegasan beliau, yakni bila mahasiswa izin menggunakan dispen tanpa surat keterangan, maka mahasiswa tersebut akan di alfa atau tidak dianggap hadir pada waktu perkuliahan, dan juga di saat kelompok tidak memberikan satu atau perwakilan pertanyaan, maka satu kelompok tersebut akan diberikan nilai C. Dan juga bila mahasiswa izin tanpa keterangan, maka akan dianggap tidak berhadir pada perkuliahan beliau. Tahu saya sih pelajaran di semester 2 tuh yang tidak bisa dispen pada waktu itu, yaitu pelajaran ulumul hadis, karena waktu itu kan dosen tersebut menekankan pentingnya pendidikan daripada organisasi. Jadi ini masalah pentingnya pendidikan, masalah oh ya, jadi seperti itu ya tadi ya. Nah, terus kan udah menceritakan 4 dosen ya yang udah dengan kriteria masing-masing dalam mengajar di kampus ini ya. Nah, ini ada saudara kita yang satunya Muhammad Jailani. Ya, itu menurut Pian dosen yang Pian kenal, dan bagaimana sih cara dosen itu mengajarkan Pian dalam proses belajar dan mengajar? Menurut saya dosen ilmu hadis itu sangat baik dalam mendidik, tapi suara sedih itu sangat pelan, jadi membuat mahasiswanya dalam belajar itu mengantuk. Ya sih, sangat benar sekali. Sidin itu kalau sudah mengajar, kasihan lah anggapannya yang di belakang tuh ada mendengar, jadi bisa kada paham
tentang apa yang disampaikan Sidin tersebut. Dengan kekurangannya di kelas itu minimnya sound system, jadi tidak ada lah itu sound systemnya. Jadi Sidin tuh ada kawan yang suara Sidin tuh nyaring benar. Nah, mungkin faktor umur juga sih Iya. dosen tersebut. Jadi Nah, sudah tua. bertambahnya umur kan pasti bertambah juga, berkurang juga suara yang enak dikeluarkan. Iya. Jadi untuk para siswa mungkin kurang mendengar, apalagi yang duduk yang di belakang kurang mendengar apa yang dijelaskan Sidin. Walaupun Sidin sopan, baik, dan juga masih bisa lah ditoleransi. berarti ini kan masalah suara kan yang membuat kita ngantuk dalam belajar dan mengajar di dalam kelas. Nah, pastinya itu kan dari kita sebagai mahasiswa yang memahami seorang dosen tersebut. Nah, dari kitanya, apakah di ruangan tersebut ada sarana prasarananya ya kayak speaker, Ya, nah, sistem segala itu kan kita belum lebih anunya kan kita yang memikirkan masalah itu. Nah, dan itu nah itu ya. 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 Ya, saran saya sih untuk sarana prasarana di kampus ini mohon ditingkatkan lah. Kayak kan pas di kami di semester 3 ini masalahnya semalam di semester 2 itu kan masalahnya sound sistemnya kadada segala macam. Nah, ada lagi yang di semester 3 ini masalahnya proyektornya bisa lah ditingkatkan lagi. Soalnya proyektornya sudah nggak rusak lah sih. Berarti adanya kayak seperti kurangan dalam sarana prasarana itu bisa membuat mahasiswa itu kayak kurang semangat dalam belajar atau Iya sih, mungkin dari faktor itu mahasiswa itu kurang lah semangatnya dalam belajar. Kan di zamannya sekarang nih kan orang itu sudah ketergantungan terhadap internet, ya internet teknologi. Makanya orang tuh misalnya kadada seperti itu ngalih untuk memahaminya. Kira-kira nih apa sih saran dari kawan-kawan yang di sini untuk kampus kita ini dan untuk dosen-dosen kita terhadap lingkungan kampus kita ini? Saran dari saya sih, tolonglah ditingkatkan sarana dan prasarananya. Makanya orang tuh misalnya kadada seperti itu ngalih untuk memahaminya. Kira-kira nih apa sih saran dari kawan-kawan yang di sini untuk kampus kita ini dan untuk dosen-dosen kita terhadap lingkungan kampus kita ini? Saran dari saya sih, tolonglah ditingkatkan sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarananya dan untuk dosen-dosen sekalian, tolonglah mengerti kami. Kami di sini datang dari jauh. Berilah kami dispen, berilah kami waktu untuk datang ke sini. Bila kan kami kelebihan waktu dalam perjalanan, mohonlah dimengerti karena kami itu datang ke sini dengan susah payah. Tidak tahu di jalan kami itu kebocoran ban atau musibah sekalian. Tidak tahu kan. Mungkin untuk saran dari saya itu mungkin jangan seenaknya lah jadi dosen. Datang jam berapapun jangan seenaknya lah. Harus ada peraturan lah di awal. Seperti ada yang kejadian baru-baru ini Secara fleksibel ya. Dosennya kan matkul jam pembelajarannya itu jam 2, tapi beliau datang jam 3. Nah, kesian dari mahasiswanya menunggu tanpa adanya kesepakatan. ya, tanpa adanya kesepakatan. Tanpa memberitahu itu. Nah, Kalau soal misalnya diberitahu kan dulu tentang
kita nih kesepakatannya jam berapa gitu maksudnya. Itu lebih baik. Jangan seenak-enaknya pas sudah mahasiswanya itu sudah datang, sudah menunggu, awas pas sudah menunggu kayak tenang. Haro pas sudah anak-anak kayak tenang ada jadi masuk. Iya. Nah, itu lagi. Main lah. Iya, kasihan mahasiswanya. udah menunggu ya. Iya. Lebih ke ini berharap Ya, Harap belajar. menunggu pasien yang tidak datang. Nanti Kan pasti. Iya. kalian ini adalah calon-calon calon apa nih? Calon-calon guru. Calon Iya. guru. Oke, calon guru. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin cukup itu sih dari Itu, kami, dari itu. mahasiswa dari Darussalam nih, tanggapan dan komentar kami tentang dosen dan pelajaran Dan keluhan-keluhan ya, isi keluhan hati ya. isi hati kami nah Resah rusak sekali. Resah sekali dengan Ya. apa? Dan kampus ini kan? Bukan dengan kamu sih. Dan apa? Dengan dosennya sih yang Oh. seenaknya datang. Oh, tidak. Ya, mungkin udah cukup ya. Ya cukup. Mungkin terima kasih kepada kawan-kawan yang udah memberikan tanggapan atau penjelasan dan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan disampaikan kawan-kawan untuk dosen dan kampus kita ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Saya tutupi dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih dari pengalaman dari saudara Juli itu kan tentang PKIA. Jadi saya ini mengambil dari pelajaran di Aswaja. Jadi dosen di Aswaja itu berbanding terbalik dengan dosen PKIA. Jadi sidin yang dosen di Aswaja ini orangnya ramah, baik dan mudah. Kalau sidin itu memberi tugas tidak mempersulit mahasiswa lah. Pokoknya sidin itu misalnya mahasiswanya kayak ini, sidin bisa juga kayak itu nah menyamanakan seorang mahasiswa. Ya itu sih Lebih- tanggapan. Ya lebih ke ini ya toleransi. Ya sidin tuh kan orangnya sudah baik lah, ramah. Jadinya sidin tuh kadang juga yang mengalihi mahasiswa tuh. Nah kayak itu bang. Murah dan ramah lingkungan Ya. Terus siapa lagi nih mau komentar tentang dosen-dosen di kampus masalah sulitnya dalam pembelajaran atau nyamannya dalam pembelajaran tersebut? Jadi berkisah nih tentang dosen psikologi umum pas semester 2 lah. Jadi beliau tuh orangnya disiplin dalam hal absen. Tanda kurung sidin tuh kada apa tuh datang terlambat. Tapi absennya tuh kada boleh ditandatangani lawan kawan. Itu dari awal udah sidin berkisah kayak itu Lebih mengeraskan. Nah, di situ. Disiplin. Jadi ada kisah semalam tuh pas kami semester 2 loh. Ya. Ada seorang mahasiswa nih, kawan buahnya juga. Ada yang minta titip makan absen lawan kawannya loh. Ditulisakan aja biasalah mahasiswa kayak apaan ya. Iya. Ya benar. Habis itu sekalinya si Dini absen pulang terakhiran tuh di absen si Dina satu-satu. Ada yang kada ada orangnya. Nah di situ ketahuan. Ini si Din lo. Namun yang ada dia mengaku sore ini si Din aja. Kada naikakan berataan aja. Gimana sudah? Jadi otomatis banyak pasti ada yang mengaku lah. Rasa takut ya. Sore semalam tuh ada yang ke kantor sebuting perwakilan yang tukang catatan. Berarti itu lebih ke ingin tahu sejauh mana sih mahasiswa itu yang bisa, dari sekiannya banyaknya mahasiswa, bagaimana tahunya mahasiswa itu terhadap
tanggung jawab dan rasa jujur terhadap terhadap ini kepercayaan seorang dosen kan. Terus dari kawannya, Untuk pengalaman saya di waktu semester 2 itu pada matkul kalau nggak salah Ulumul Quran ya. Ya. Pada waktu pengalaman saya itu dosen itu menjelaskan sangat detail dan mudah dipahami. Cuma ada satu permasalahan aja yang kurang kurang bisa ditoleransi, masalah surat menyurat izin. Walaupun ada dispen yang menunjukkan bahwa kita ini dites secara resmi, tapi tetap ditolak sidin. Jadi walaupun pakai surat dispen tetap di alfa. Mungkin itu Bang pengalaman saya waktu di semester 2. nah ini kan masalah tidak ada toleransi terhadap suatu perizinan atau surat dispensasi. Nah, kira-kira ada nggak saran dari Ian sebagai mahasiswa yang merasa itu kurang? Di faktor itu mahasiswa itu kurang lah semangatnya dalam belajar. Kan di zamannya sekarang nih kan orang itu sudah ketergantungan terhadap internet teknologi. Makanya orang tuh misalnya keadaan seperti itu ngalih untuk memahaminya. Kira-kira nih, apa sih saran dari kawan-kawan yang di sini untuk kampus kita ini dan untuk dosen-dosen kita terhadap lingkungan kampus kita ini? Saran dari saya sih, tolonglah ditingkatkan sarana dan prasarananya. Jangan miskin. Sarana dan prasarananya dan untuk dosen-dosen sekalian, tolonglah Itulah. mengerti kami. Kami di sini datang dari jauh. Iya. Berilah kami dispen, berilah kami waktu untuk datang ke sini. Bila kan kami kelebihan waktu dalam perjalanan, mohonlah dimengerti karena kami itu datang ke sini dengan susah payah. Tidak tahu di jalan kami itu kebocoran ban atau musibah sekalian. Tidak tahu kan. Mungkin untuk saran dari saya itu mungkin jangan seenaknya lah dan jadi dosen. Datang jam berapapun jangan seenaknya lah. Harus ada peraturan lah di awal. Seperti ada yang kejadian baru-baru ini Secara fleksibel ya. dosennya dan matkul jam pembelajarannya itu jam 2, tapi beliau datang jam 3. Nah, kesian dari mahasiswanya menunggu tanpa adanya kesepakatan. ya tanpa adanya kesepakatan. Tanpa memberitahu ya. Nah, Kalau soal misalnya diberitahu kan dulu tentang kita nih kesepakatannya jam berapa gitu maksudnya, itu lebih baik